Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia Puspita Irawan dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta, program studi PGSD kelas 01 semester 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi metamorfosis hewan. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah sebuah peralihan dari bentuk, ukuran, dan juga bagian-bagian tubuh dari hewan dari fase ke fase selanjutnya. Nah, tahu nggak teman-teman, metamorfosis hewan itu dapat dibagi menjadi dua loh, menurut perubahan bentuk tubuhnya. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan hewan yang melewati 4 tahap. Apa 4 tahap itu? Yang pertama, tahap telur. Yang kedua, tahap larva. Yang ketiga, tahap pupa. Dan yang terakhir adalah dewasa. Salah satu contoh dari metamorfosis sempurna adalah hewan kupu-kupu. Mengapa hewan kupu-kupu itu disebut sebagai metamorfosis sempurna? Karena dari pertumbuhan hewan kupu-kupu ini melewati 4 tahap tersebut. Di tahap pertama adalah telur. Telur ini akan diletakkan oleh kupu-kupu dewasa di tanaman yang cocok. Kemudian telur ini akan menetas setelah 3-5 hari. Tahap kedua adalah larva. Setelah telur menetas, akan menjadi larva atau ulat. Ulat ini akan memakan cangkangnya sendiri yang kaya akan nutrisi dan juga akan memakan makanan dedaunan dari tanaman yang ditinggali. Kemudian yang ketiga adalah pupa. Telur setelah menjadi ulat lalu dia akan menjadi pupa atau kepompong. Kepompong ini dibuat oleh ulat dengan benang khusus. Benang khusus ini terdapat dari tubuhnya sendiri. Lalu proses tersebut berlangsung selama 10-15 hari. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah pertumbuhan hewan yang melewati 3 tahap. Yang pertama adalah tahap telur, lalu nimfa, dan juga dewasa. Salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna adalah hewan belalang. Mengapa hewan belalang ini disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna? Karena dalam pertumbuhan hidup belalang, ia melewati 3 tahap tersebut. Yang pertama adalah telur. Telur belalang dapat diletakkan di mana saja. Misalnya di batang pohon, lalu di dalam tanah, dan juga di dedaunan. Yang kedua adalah nimfa. Telur yang telah menetas akan berubah menjadi nimfa. Nimfa ini adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap. Nimfa ini akan memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Lalu proses ini akan berlangsung sekitar 1 bulan. Lalu kemudian setelah menjadi nimfa, nimfa ini akan berubah menjadi belalang muda. Tentu saja ukuran belalang muda akan semakin besar. Yang terakhir adalah tahap dewasa. Belalang dewasa akan memiliki sayap lengkap dan juga kuat. Kemudian sayap ini akan berfungsi dan berguna untuk terbang dan juga berpindah tempat. Sekian video penjelasan saya dari materi metamorfosis pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah dalam bertutur kata di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.